Berlatar di masa depan, dikisahkan seorang wanita bernama Melanie berencana untuk berlibur bersama pasangan demi menyembuhkan diri dari trauma masa lalu atas kehilangan sang ayah. Dalam suatu momen, ditampilkan Melanie yang sedang menonton video rekaman di mana menampilkan sang ayah yang mengatakan bahwa jika Melanie menyaksikan video tersebut, berarti Melanie telah selamat. Dunia lama yang pernah kita kenal telah sirna, berganti dengan dunia baru yang jauh lebih kejam. Oleh karena itu, Melanie harus kuat dalam menghadapinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimanapun dan dimanapun kalian berada, saya yakin asalkan tetap semangat dan tetap bersyukur dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya kita semua akan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul The Resort. Film ini rilis di tahun 2015, disutradarai oleh Steve Barker, dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama, seruput dulu kopinya karena kita akan melanjutkan cerita. 10 tahun yang lalu, virus yang disebut kromosin menyebabkan pandemi paling mematikan dari yang pernah dihadapi oleh manusia. Virus ini tidak hanya membunuh, tapi juga membangkitkan dan mengubah mereka yang terinfeksi menjadi predator pemakan daging yang biasa kita kenal dengan mayat hidup atau zombie. Tidak hanya membunuh, tapi mereka juga menginfeksi semua orang di sekitar, sehingga menyebabkan suatu perang besar. Perang ini disebut dengan The War Between the Living and the Dead, atau perang antara yang hidup dengan yang mati. Perang itu berakhir dengan aksi meledakkan seluruh wilayah-wilayah yang terinfeksi atau dikenal dengan Brimstone Protocol. Protokol ini menyebabkan setidaknya 2 miliar orang meninggal dunia. Para zombie pun lenyap dari muka bumi kecuali di resort yang mana merupakan sebuah pulau bermandikan cahaya matahari dan menjadikan zombie untuk menarik para wisatawan dari seluruh dunia. Ya, tak sedikit orang yang mau membayar ribuan US dollar untuk bisa berekreasi ke pulau tersebut sembari memburu zombie, tentunya dengan protokol keamanan. CEO The Resort, Valerie Wilton, seorang wanita yang belakangan ini namanya melambung tinggi atas ide luar biasa yang mampu memulihkan perekonomian dunia pasca perang. Selain itu, Valerie juga adalah orang yang sangat dermawan. Dia mendanai organisasi amal bernama Hope for You yang membantu mengatasi masalah para pengungsi di seluruh dunia. Kembali ke tokoh utama kita, yaitu Melanie, yang menuruti ajakan sang kekasih, yaitu Louis, untuk berlibur ke resort dengan harapan bisa mengatasi trauma masa lalu. Bersama dengan para tamu lain, mereka dibawa ke sebuah lobi eksklusif untuk beristirahat setelah perjalanan. Di antara para tamu, ada 2 remaja yang berprofesi sebagai gamer ganteng idaman, nakal tapi tampan, Jack dan Alfie. Lalu juga ada seorang gadis bernama Sadie yang seharusnya datang bersama tunangan, serta juga ada seorang veteran yang pendiam bernama Archer. Ya, akhirnya semua pun dibawa ke resort yang paling terkenal di seluruh dunia. Saat malam hari, para tamu menikmati makanan dan minuman yang disajikan sembari mendengar kata-kata sambutan dari Valerie, serta cerita tentang The Resort yang menjadi impian semua orang. Tempat itu adalah surga bagi mereka yang ingin pulih dari trauma akibat perang di masa lalu. Mendadak, Sadie meninggalkan pesta sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan untuk melakukan sesuatu yang misterius. Archer sempat melihatnya keluar dari ruangan tersebut, tapi dia enggan untuk mencampuri urusan orang lain. Di hari berikutnya, ketika bersiap, kelompok yang terdiri dari Melanie, Louis, Sadie, Jack, Alfie, dan juga Archer dipimpin oleh seorang pemandu wisata bernama Tom. Akhirnya, petualangan berburu zombie pun dimulai ketika petugas mencoba menutup gerbang utama. Setelah rombongan tamu pergi, sistem mulai menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Namun dengan tenang, seorang teknisi senior menganggapnya sebagai masalah kecil, sehingga tamasya ke wilayah zombie bisa dilanjutkan. Kembali ke kelompok Melanie, beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di ladang berburu, di mana Tom memberikan penjelasan tentang tata cara dan peraturan.
Ratusan zombie yang berkeliaran di sana mengingatkan Melanie terhadap ayahnya. Sementara Louis menenangkan Melanie, Jack dan Alfie menikmati momen tersebut dengan menembaki para zombie, dan juga ada Archer yang membuat semua orang terkesan dengan kemampuannya dalam menembak. Saat malam, kelompok itu dibawa ke tempat perkemahan di mana cukup jauh dari wilayah zombie. Kembali ke resort, masalah sistem masih juga belum teratasi. Tak ingin bertele-tele, Valerie meminta kepala keamanan untuk menjalankan diagnosis secara menyeluruh. Kemudian mereka mengetahui bahwa seseorang telah melakukan penyusupan ke dalam sistem untuk meninggalkan virus yang menyebabkan gangguan. Jika tidak segera dimusnahkan, maka virus itu akan merusak seluruh sistem keamanan. Akibatnya, resort akan dibanjiri oleh ribuan zombie. Di tempat lain ditampilkan pula kelompok berbeda yang diserang oleh zombie. Salah satu anggota kelompok itu tidak selamat, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Tak lama berselang, sesuai dengan yang dikhawatirkan oleh Valerie, zombie-zombie telah menyerang resort. Para tamu yang tidak siap segera menjadi santapan, termasuk seluruh staf. Hanya Valerie yang berhasil selamat karena dengan licik melarikan diri dan berlindung di ruang kerjanya sendiri. Mendeteksi keamanan yang dibobol, sistem secara otomatis mengaktifkan protokol Brimstone, tetapi sebelum itu, para penghuni diberikan waktu beberapa jam untuk melakukan evakuasi. Kembali ke kelompok Melanie, malam itu Melanie dan Sadie saling menceritakan alasan mereka berada di resort. Tiba-tiba saja mereka melihat zombie yang datang mendekati. Sadie telah bersiap dengan pistol, namun rasa kasihan membuatnya tak bisa melepaskan tembakan. Beruntung Archer segera bertindak. Tom yang merasa bingung sekaligus khawatir menjelaskan, biasanya para zombie tidak datang ke camp karena ada pagar pembatas yang dialiri listrik. Kemudian, ketika mengarahkan lampu, Factory control, red. sangat disayangkan, Alfie tertangkap oleh zombie ketika hendak naik ke atas mobil. Tentu saja hal ini membuat Jack bersedih. Malam itu demi keselamatan, seluruh anggota kelompok sepakat untuk berjaga di atas mobil. Lalu beberapa jam kemudian, saat fajar, Tom memberitahu bahwa mereka tidak akan mendapat bantuan karena kemungkinan besar semua orang telah melarikan diri sebelum protokol Brimstone aktif. Kelompok tersebut juga harus melakukan hal yang sama. Sayangnya, karena mobil mereka tidak berfungsi, di mana kemungkinan pengaruh dari sistem yang bermasalah, akhirnya mau tidak mau mereka harus berjalan kaki dengan mengikuti jalan pintas yang ditunjukkan pada peta. Kini Archer yang memimpin dan mengarahkan kelompok karena sebagai mantan tentara, sudah pasti dia memiliki pengalaman dalam bertahan hidup di alam liar. Meskipun Louis tidak mau mengakuinya karena tidak sudi diperintah, segera Archer menunjukkan kemampuan. Dengan sigap, Archer menghabisi zombie yang berusaha menyerang Jack, dan ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, zombie itu adalah salah satu rekan Tom, sesama pemandu. Perjalanan pun dilanjutkan sampai akhirnya mencapai pagar yang rusak akibat ditabrak mobil. Satu persatu dari mereka masuk dari sisi mobil, dan lagi-lagi kali ini sangat disayangkan, tangan Tom digigit oleh zombie, sehingga tak lama lagi pria itu akan mati dan bangkit kembali. Tentu saja, kelompok itu harus meninggalkan Tom, namun Louis melakukan sesuatu yang tak terduga. Perjalanan berlanjut menuju ke stasiun komunikasi, karena di sana terdapat jalur bawah tanah yang akan membuat mereka aman dari serangan zombie. Ketika akhirnya mencapai tempat itu, Archer meminta Sadie untuk tetap fokus atau mereka terpaksa meninggalkannya di sana. Selain itu, Archer juga menyinggung tentang beberapa malam yang lalu ketika melihat Sadie keluar dari sebuah ruangan saat pesta berlangsung, yang mana hal itu membuat Sadie terpaksa mengaku bahwa dirinya adalah anggota dari kelompok aktivis The Living Two yang menentang keras tindakan manusia yang semena-mena memperlakukan zombie. Salah satu misi mereka adalah menghentikan perburuan brutal yang diadakan di pulau tersebut. Sadie dikirim untuk mengunduh beberapa berkas rahasia
tanpa menyadari drive yang dibawanya secara otomatis mengunggah virus untuk merusak seluruh sistem keamanan. Tentu saja, semua orang menyalahkan Sadie atas malapetaka yang terjadi. Tapi meskipun demikian, Melanie masih tetap mengajak Sadie untuk berada di dalam kelompok. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan perjalanan di antara mayat-mayat untuk menemukan pintu masuk ke jalur bawah tanah. Agar lebih aman, Melanie dan yang lainnya bergerak dari satu gedung ke gedung yang lain. Sangat disayangkan, kurangnya koordinasi membuat mereka terpecah menjadi dua kelompok dan masing-masingnya menuju ke arah yang berlawanan. Sementara kelompok Melanie, Louis, dan Archer menemukan pintu masuk ke jalur bawah tanah, kelompok Jack dan Sadie tidak seberuntung itu. Salah satu zombie yang tiba-tiba bangkit menggigit Sadie sehingga mau tidak mau Jack harus meninggalkannya. Tak lama berselang, Jack berhasil menemukan kelompok Melanie dan segera bergabung. Bersama-sama, mereka melewati pagar untuk menyelamatkan diri, kemudian menuju ke ruang bawah tanah, melewati lorong gelap. Saat melanjutkan, mereka menemukan beberapa zombie di dalam kandang, di dalam ruangan yang bersuhu sangat tinggi. Tak lama berselang, kelompok tersebut berhasil keluar dari sana, namun ketika merasa sudah aman, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengakhiri penderitaan Jack. Kini hanya 3 orang yang masih bertahan hidup, Archer, Louis, dan Melanie. Ketiganya melanjutkan perjalanan yang membingungkan sampai akhirnya tanpa sengaja menemukan kamp pengungsi Hope for You. Pada momen ini, terungkap bahwa Valerie mendatangkan para pengungsi dari seluruh dunia bukan untuk diberi tempat tinggal, melainkan diubah menjadi zombie demi mempertahankan daya tarik the resort. Ini sekaligus menjelaskan tentang ruangan bersuhu tinggi sebelumnya serta para zombie yang berada di dalam kandang. Tujuannya adalah agar tubuh zombie bisa lebih cepat membusuk sehingga para tamu tidak menyadari bahwa yang mereka bunuh adalah zombie-zombie baru. Satu persatu zombie keluar dari tenda. Kelompok itu segera kembali ke lorong untuk berlindung. Ternyata gerombolan zombie juga datang dari arah lain dan mulai mendobrak pintu. Louis dengan egois menyelamatkan diri tanpa memperdulikan siapapun. Berbeda dengan Archer yang memutuskan untuk berkorban dengan cara memancing zombie sehingga Melanie bisa melarikan diri. Waktu yang tersisa hanya 16 menit sebelum Brimstone diaktifkan. Beberapa saat kemudian, Melanie tiba di ruang tunggu di mana para tamu disambut ketika pertama kali tiba di pulau itu. Sesuai dugaan, tempat itu telah dipenuhi dengan mayat yang akan segera bangkit menjadi zombie. Mendadak Louis muncul dan meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Begitu melihat bekas gigitan pada lengan Louis, Melanie menyerahkan pistol lalu segera melarikan diri karena para zombie mulai berdatangan. Tiba-tiba saja dia ditarik ke dalam ruangan yang ternyata oleh Valerie. Sang CEO itu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bisa melarikan diri melalui pintu darurat asalkan ada seseorang yang mau menjadi umpan. Melanie dengan tegas menolak bekerja sama dan menyebut Valerie sebagai monster yang sebenarnya. Lalu keduanya pun berkelahi memperebutkan senjata sampai-sampai tak menyadari kehadiran para zombie. Beruntung Melanie berhasil menyelamatkan diri dan segera berlari keluar meninggalkan Valerie bersama para zombie. Di saat yang bersamaan, hitung mundur telah berakhir dan protokol Brimstone diaktifkan. Kini yang bisa dilakukan Melanie adalah terus berlari tanpa henti, tidak hanya demi menyelamatkan diri dari kejaran para zombie, tapi juga menghindari ledakan yang akan segera terjadi. Film pun ditutup dengan menampilkan 3 minggu setelah insiden The Resort, di mana ditampilkan Archer yang ternyata selamat. Kini dia hidup secara sembunyi-sembunyi demi menghindari media. Hari itu dia sedang berada di bar, menyaksikan Melanie di televisi berbicara tentang bagaimana manusia berhasil memenangkan peperangan melawan zombie, tetapi kehilangan rasa kemanusiaan itu sendiri. Selain itu, Melanie juga membeberkan semua kebusukan yayasan Hope for You dan memperingatkan semua orang bahwa
bahwa perang yang hidup melawan yang mati kedua akan segera tiba. Kemudian ditampilkan di tempat lain, seorang reporter tengah melaporkan berita terkini tentang kondisi terakhir dari resort, dan tiba-tiba saja di belakangnya terlihat ratusan zombie tiba di pantai. Apakah perang telah dimulai, dan apakah kali ini manusia akan kembali memenangkan pertempuran tersebut? Dan tamat. Ya, sebuah film yang cukup menghibur, meskipun dengan akting yang kurang memukau dan alur cerita yang mudah ditebak. The Resort membawa nuansa menarik dalam film zombie, yaitu dua pandangan yang bertentangan. Yang pertama, bahwa manusia sejatinya adalah monster. Ini tercermin dalam keinginan orang-orang datang ke The Resort untuk menghabisi zombie demi kesenangan. Sedangkan yang kedua, bahwa para zombie adalah ancaman, dan menghabisi mereka adalah sebuah tindakan yang perlu untuk dilakukan. Ya, dua pandangan ini menciptakan narasi yang kompleks dan bertentangan. Di pertengahan film, Melanie dan Sadie sempat berbincang tentang makna zombie yang sebenarnya memiliki sejarah di Haiti. Sadie menjelaskan, ketika orang Haiti menjadi budak, jiwa mereka menjadi seperti zombie. Ini artinya kehendak bebas mereka lenyap, mereka tidak lagi berpikir dan merasakan. Sebuah pertanyaan, apakah yang manusia lakukan sama seperti zombie? Jika manusia menganggap zombie yang dulunya adalah manusia juga sebagai daging mati, maka bukannya tidak mungkin nantinya manusia hanya menganggap manusia lainnya sebagai daging hidup. Adegan ini sangat membekas, seolah ingin menunjukkan kepada kita bahwa tak jarang apa yang dilakukan manusia jauh lebih kejam dari monster. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Valerie, membawa pengungsi perang ke pulau tersebut dengan dalih memberi pertolongan, namun para pengungsi itu malah dibuat terinfeksi virus, sehingga menciptakan lebih banyak zombie untuk dijadikan sasaran berburu oleh pengunjung. Inilah alasan mengapa Melanie mengatakan bahwa meskipun manusia menang, tapi perang besar yang terjadi 10 tahun yang lalu membuat rasa kemanusiaan itu lenyap. Membasmi zombie memang perlu dilakukan demi kelangsungan hidup manusia, tapi ketika hal itu dijadikan sebagai suatu hiburan, apalagi untuk meraup keuntungan, tentu ceritanya akan menjadi beda. Ketamakan dan keserakahan akan segera berkuasa di hati dan pikiran, sehingga tidak ada lagi tempat untuk yang namanya kemanusiaan. Oh ya, dalam film ini mungkin sekilas zombie-zombie yang muncul terlihat sama dengan zombie-zombie di film lain. Hanya saja ada beberapa adegan yang meninggalkan kesan seolah zombie-zombie ini memiliki kesadaran dan bisa merasakan. Yang paling terlihat menurut saya adalah zombie suster yang ditampilkan di atas panggung saat Valerie berpidato. Nah, dalam adegan ini, si zombie seolah dipermalukan, direndahkan, dan dilecehkan. Sehingga ketika kesempatan datang, yaitu serangan zombie ke resort, si zombie suster ini segera memerintahkan zombie-zombie lainnya untuk menyerang Valerie. Ya, memerintahkan zombie-zombie lain, yang mana mengisyaratkan bahwa mereka hidup secara berkelompok sama seperti monster atau makhluk ganas dalam film I Am Legend. Jadi tidak perlu heran dengan ending film yang menampilkan zombie selamat dari protokol Brimstone, berenang menyeberangi lautan, dan memulai perang. Karena meskipun tubuhnya membusuk, tapi mereka memiliki sedikit kemampuan berpikir, dan bukannya tidak mungkin jika ada sequelnya, perang dapat berakhir dengan kekalahan manusia atau mungkin juga dengan sebuah kesepakatan damai. Zombie terus berevolusi menjadi semakin cerdas sehingga keduanya bisa hidup secara berdampingan di muka bumi. Bagaimana menurut kalian? Segitu saja teman-teman, silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!